Ya, oke baik. Selamat sore semuanya yang sudah hadir ya di kelas hybrid ya. Jadi kelas hybrid ini gabungan ada yang offline di ruangan, kemudian ada yang online secara eh, virtual Zoom. Lalu untuk suara yang di eh, online, suaranya bisa jelas terdengar ya. Bisa, Pak. Ya, Jelas, Pak. yang sudah hadir di kelas virtual bisa mengaktifkan on cam-nya ya atau kameranya untuk dokumentasi perkuliahan di sore hari ini untuk mata kuliah eh, termodinamika. Ya, untuk share screen-nya yang di eh, virtual sudah bisa terlihat ya, yang virtual Zoom. Lihat, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya. Oke, jadi baik di pertemuan ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan di minggu sebelumnya. Ada beberapa hal yang sudah diceritakan mengenai uh, prinsip uh, termodinamika, ada proses adiabatik, kemudian uh, isokorik, itu adalah bagian-bagian dari proses yang terjadi secara termodinamika karena ada pengaruh panas atau pengaruh temperatur yang diberikan. Nah, di bagian pembahasan selanjutnya ini menceritakan mengenai ini masih menceritakan mengenai hubungan ya. Hubungan ada grafik, jadi ada grafik yang simbolnya P dan ini adalah F. P itu adalah tekanan, kemudian V itu volume. Bagaimana tekanan dan volume bisa mengalami perubahan dikarenakan adanya eh, temperatur atau adanya panas yang diberikan secara konstan. Jadi panasnya 80 derajat ya dengan satuan 80 derajat Celcius konstan sehingga memberikan pengaruh terhadap nilai perubahan tekanan. Ini ada mengalami perubahan tekanan ya. Jadi dari satu ke dua ini ada perubahan tekanannya, lalu volume juga mengalami perubahan. Kondisi 80 derajat Celcius ini seringkali dikenal dengan nama ISO ya, isotermal. Kenapa dikatakan isotermal ya? Karena eh, tekanannya konstan, tidak mengalami perubahan. Yang berubah itu adalah nilai eh, tekanan dan volumenya. Sehingga kalau diceritakan dari gambar ini di sisi sebelah kiri ini ada tampilan ya di
tampilan kiri ini. Sisi kiri ini terdapat ilustrasi secara sederhana. Ada silinder, katakanlah misalnya silinder itu ya, kalau di mechanical engineering itu ya piston ya, silinder piston yang isinya adalah udara. Jadi fluida kerjanya itu udara dengan volume awal yang ada pertama kali di silindernya itu eh, dengan penulisannya V1 volume ya, bukan kecepatan. Simbolnya bukan simbol kecepatan velocity tapi volume. Volumenya 0,4 meter pangkat 3 meter kubik. Jadi volume awalnya 0,4 meter kubik. Kemudian mengalami perubahan tekanan menjadi 100 kPa, 100 kilopascal ya. Dan suhunya dibuat konstan. Suhu di dalam bagian ini dibuatnya konstan. Kemudian yang di bagian kanan ya ini menjelaskan tadi hubungan antara nilai tekanan dan volume. Nah, lalu di bagian titik 1 dan titik 2 ini ada penjelasan. Penjelasannya untuk titik 1 kondisi volumenya besar tetapi tekanannya rendah. Bisa terbaca ya. Jadi kalau ditarik di sini ini ada titik 1. Jadi volumenya 0,4 tapi tekanannya lebih rendah ya jika dibandingkan volume di titik P2. Volume di titik P2 atau nilainya volumenya 0,1 tetapi nilai tekanannya lebih tinggi. Nah, dari gambar ini bisa memahami bagaimana pengaruh temperatur yang diberikan secara konstan sehingga bisa memberikan perubahan terhadap tekanan dan volume. Jadi teori ini ya kembali lagi ke P dikali V itu nilainya konstan dengan pendekatan asumsi ya, karena teori ini ya banyak menggunakan asumsi gas ideal. Ada gas ideal, ada yang gas tak ideal. Ya. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan nggak? Dari yang offline atau yang dari online? Oke, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, di bagian selanjutnya ada proses isotermal yang berarti selama proses berlangsung suhu gas diasumsikan atau menggunakan suhunya tetap konstan sehingga bisa dituliskan ke dalam bagian ini atau persamaannya menjadi P dikali V itu nilainya konstan dengan suhu 80 derajat Celcius. Ya. Nah, ini adalah hubungan antara nilai P1 dikali dengan P1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Jadi, yang grafik ini, yang ini grafik ya, grafik ini kalau diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan matematisnya, ya itu P1 dikali dengan V1 itu akan sama dengan P2 dikali dengan V2. Jadi kalau misalnya ini adalah titik ya, ini titik 1 dan ini adalah titik 2. Titik 1 dan titik 2 memberikan arti di sini ada nilai
P1, dan di sini juga ada nilai P1. Kemudian di titik 2 ada nilai P2 dan nilai P2. Tekanan di titik 2 dan volume di titik 2. Jadi kalau misalnya ini ditulis ke dalam bahasa angka ya. Ininya 0,1. Ini apa nih? 0,1 untuk volume ya. Berarti volumenya 0,1, ininya adalah P2 ya. Kemudian 0,4 berarti volumenya 0,4, ininya P1. Nah, nanti bisa dihitung atau bisa diketahui berapa nilai P2 dan P1-nya. Jadi kalau dituliskan ini P2 dikali dengan 0,1 ya. Karena volume ya. Sama dengan P1 dikali dengan V1. V1-nya berapa? 0,4. P2 dikali 0,1 sama dengan P1 dikali 0,4. Nanti bisa tahu berapa tekanan yang ada di titik 2 dan di titik 1 yang dari grafik ini. Ya, lalu yang berikutnya kalau tadi kondisinya untuk hubungan grafik antara tekanan dan volume, tapi di bagian ini juga sama, masih menggunakan grafik yang sama ya, P dengan P, tekanan dengan volume itu masih sama, tapi yang membedakan adalah adanya nilai N. Jadi kalau nilai N itu adalah proses politropik. Jadi diagram skematik dari diagram P ini, jika misalnya menemukan ada persamaan ya. P1 dikali P1 lalu ada pangkat N sama dengan P2 dikali V2 pangkat N, maka nilainya adalah proses politropik. Pada proses politropik, hubungan antara tekanan dan volume dituliskan di dalam persamaannya itu P dikali V, tekanan dikali volume ya. Dipangkatkan volumenya itu ada pangkat N. Sama dengan C. C-nya itu konstanta. Jadi nilai ini ya, konstannya. N itu apa? N itu adalah indeksnya. Indeks politropik. Jadi nanti ada indeksnya, indeks politropik untuk nilai C-nya sama dengan nilai konstan. P itu adalah tekanan dan nilai V itu merupakan volume ya untuk keterangannya. Sehingga bisa dituliskan pada diagram PV ini nanti didapatlah di sebelah ini ya, sebelah kanan ini diagram, ini ada diagramnya sebelah kanan. Proses ini digambarkan dengan kurva yang menghubungkan dua titik itu ya, ini ada titik 1 dan titik 2. Jadi dua titik itu ya 1 2 atau 2 1 ya, dua titik.
dengan tekanan P1 dan volume V1 serta titik akhirnya di tekanan P2 dan volume V2. Nah, tren grafiknya sama, hampir sama ya antara kondisi PV P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2 dengan adanya nilai N. Tren grafiknya sama, tetapi nanti di bagian selanjutnya kita bisa lihat ada indeks nilai N. Berapa nilai N-nya? Kemudian sebelum masuk ke bagian tersebut, kita coba memahami ya bagaimana proses politropik. Politropik itu ya pangkat nilai N tadi. Untuk proses politropik dalam bagian ini ada hal yang dinamakan proses di mana hubungannya antara nilai tekanan dan volume dalam suatu sistem, misalnya sistemnya itu ya di sistem piston di dalam kendaraan. Ini kalau misalnya melakukan analisis untuk proses combustion ya, pembakaran pada ruang bakar di di dalam sistem tersebut, nanti bisa menggunakan pendekatan teori ini, proses politropik. Nah, sehingga bisa dituliskan secara jelasnya itu untuk nilai P merupakan tekanan, F itu volume, dan di bagian ini adalah nilai yang pentingnya ya, nilai N, karena di persamaannya itu ada tulisan dengan pangkat P, P dipangkatkan N. N merupakan indeks politropik yang merupakan konstanta. Konstanta yang variasinya itu dipengaruhi oleh proses termodinamika. Ada yang masih ingat nggak proses termodinamika apa aja? Yang dinamakan proses termodinamika. Ya, yang di virtual Zoom ada yang tahu atau ada yang ingat apa yang dinamakan dengan proses termodinamika? Yang ada empat. Iya, apa aja itu? Terus? Ya. Nah, itu adalah proses termodinamika ya yang terjadi. Konstanta ini memberikan arti. Nanti misalkan kalau kondisinya isotermal, itu nilainya N-nya sama dengan 1. ISO ya, kondisinya ISO. Isotermal apa? Proses atau temperatur sistem tetap kondisinya konstan. Jadi nilai temperaturnya itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi temperaturnya tidak mengalami perubahan, misalnya mengalami peningkatan atau pengurangan temperatur, temperaturnya dibuat konstan. Kemudian proses isentropik atau adiabatik, reversible itu nilainya N sama dengan apa? Ini ya, ada yang tahu nggak? Ini simbol apa ini? Gamma ya. N sama dengan gamma. Dalam proses ini tidak ada perpindahan panas. Jadi ketika prosesnya isentropik atau adiabatik, tidak ada perpindahan panas antara sistem dan lingkungan. Jadi panas tidak masuk ke lingkungan dan lingkungan juga tidak memberikan energi panas untuk bisa masuk ke sistem.
sehingga kondisinya terisolasi ya. Isolasi itu ya panasnya tidak mengalami perubahan energi, yang berubah itu hanya kerjanya. Jadi perubahan energi dari panas tersebut menyebabkan kerja. Kemudian ada proses isobarik. Itu N-nya, nilai indeksnya itu N sama dengan 0. Pangkatnya nilai N sama dengan 0. Tekanan tetap konstan sehingga hanya volume yang mengalami perubahan. Jadi volumenya yang berubah, tekanannya konstan. Kemudian proses isokorik. Nah, ini yang dinamakan proses isokorik. N-nya nilainya apa ini? Tahingga. Terus berarti kalau tahingga, selain dari nilai 1, nilai 0, dan nilai ini. Nilai apa? Iya, sama dengan gamma ya. Jadi kalau misalnya nilainya berapa? N-nya sama dengan 12, ya berarti dia masuk dalam kategori ini. Kategori isokorik ya. Habis ini ada mau ditanyakan nggak? Mudah ya. Jadi untuk melakukan analisisnya ya lihat aja kondisinya seperti apa. Apakah kondisi gas ideal atau kondisinya itu politropik. Nah, ini penjelasan selanjutnya. N sama dengan 0 tadi merupakan kondisi isobarik. N sama dengan 1 kondisi isotermal. N sama dengan gamma itu proses adiabatik atau isentropik. Tulisannya seperti ini ya. Ini kelihatan ya kalau di zoom. Gamma sama dengan Cp per K, simbolnya V ya. Lalu bagaimana dengan teori selanjutnya untuk proses politropik di bagian ini? Yang pertama ada energi internal. Energi internal itu apa? Energi internal ada dan kerja. Jadi ada energi internal. Energi internal dalam proses politropik merupakan perubahan energi internal sistem yang disebabkan adanya kombinasi kerja yang dilakukan oleh sistem dan perpindahan panas. Nah, jadi yang paling membedakan ya mata kuliah termodinamika dengan heat transfer, sudah ngambil mata kuliah heat transfer belum? Belum ya? Ya. Ah, mekanika fluida ya. Nah, kalau di uh, heat transfer itu yang dibahasnya itu hanya proses perpindahan energi panas. Jadi misalnya ada perpindahan panas yang terjadi secara eh, konduksi. Jadi kalau heat transfer ya, ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Kemudian ada lagi apa? Konveksi ya. Konduksi, kemudian eh, konveksi, dan terakhir apa? Radiasi. Nah, ini yang dilihat itu adalah eh,
perpindahan panasnya. Panas yang mengalami perpindahan melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Di termodinamika yang dilihat bagiannya bagaimana panas tersebut bisa menghasilkan kerja. Jadi ketika ada energi panas yang diberikan atau yang dimasukkan ke dalam sistem, yang diinput ya, diberikan ke dalam sistem, maka sistem tersebut bisa mengalami kerja. Nah, hubungan kerjanya itu tadi nanti dihasilkan P dan V-nya. Ada mengalami perubahan tekanan, ada mengalami perubahan volume, itu yang disebabkan oleh panas yang diberikan. Kemudian yang berikutnya ada persamaan, ini menggabungkan karakteristik antara proses isobarik, isotermal, isentropik, sehingga menjadikan lebih fleksibel untuk menggambarkan proses yang kondisinya lebih kompleks ya. Aplikasinya dari ini bagian termodinamika itu banyak ya. Misalnya nanti kalau ada yang kerja praktek di PLTU, itu apa sih katanya? Pembangkit listrik tenaga uap. Untuk bisa memahami sistem tersebut bekerja, itu ya termodinamikanya. Bagaimana proses termodinamika atau panas yang diberikan sehingga bisa menghasilkan uap, berarti ada perubahan fase ya dari fase cair, gas, kemudian uap, dan uapnya memberikan nilai tekanan ya. Tadi ada grafik antara hubungan P dan P, perubahan tekanan, ada perubahan volume. PLTU, bangkit listrik tenaga uap. Kemudian apa lagi? PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu termodinamika juga. Jadi ada proses termodinamikanya. Kalau PLTA, kira-kira perlu pakai termodinamika? Pakai apa jadinya? Fluid mekanik ya. Mekanika fluida, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada lagi apa? PLTG. Itu apa? Ada pembangkit listrik tenaga geotermal, panas bumi. Geotermal. Jadi panas bumi itu energi panas berarti yang digunakan ya, diambil itu energi panas untuk menghasilkan ya ini tadi, cuman menghasilkan perubahan P dan V, perubahan tekanan dan volume. Tekanan mengalami berubah-berubah kan menghasilkan kerja. Sederhananya itu termodinamika. Dari apa, e-book yang jumlah halamannya berapa? Yang kemarin itu kalau di WA sekitar 400 ya atau 300 halaman. Intinya itu, buku stempel itu ya mengartikannya ya perubahan yang disebabkan karena adanya energi panas yang diberikan. Nah, di bagian selanjutnya ada persamaan kerja untuk proses politropik. Kerja yang dilakukan di bagian ini nanti bisa ditulis ke dalam persamaan. Ini ada hubungan ya. Tadi N ini indeks apa? Poli ya, indeks politropik. Tadi ada proses isobarik, isokorik, kemudian adiabatik
Ya, itu adalah nilai indeksnya. W-nya merupakan kerja. Kerja itu apa? Usaha ya. Kerja atau usaha. Nah, bisa bekerjanya itu karena ada P2 dan V2. P2 dan V2 bisa bekerja karena ada bukan karena ada panas yang diberikan. Jadi kan ada hubungan antara P dan V, tekanan dan volume. Tapi kalau misalnya tidak ada energi panas yang dimasukkan ke dalam sistem, ya P2 dan P2, V2, P1, V1-nya juga nggak bisa membentuk grafik. Grafiknya nggak ada. Ya karena grafiknya nggak ada, ya ini nilainya 0, 0, terus 0, 0, ya nggak ada usaha. Nggak ada kerja yang terjadi atau tidak ada kerja yang dihasilkan. Jadi itu ya filosofinya kenapa bisa keluar persamaan ini karena ada energi. Energinya adalah ya energi panas atau heat yang diberikan. Oke, jadi itu ya. Eh, Seperti itu penjelasannya kenapa bisa menghasilkan kerja. Kemudian di bagian berikutnya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada yang bertanyaan? Mudah ya untuk memahami buku setebal e-book ya. Yang jumlahnya berapa tadi? Sekitar 300 atau 300 apa 3,5? Berapa? 360. 360 halaman. 360. Ini kalau diterjemahkan hanya dalam satu slide, ya slide-nya ini. Cuman turunannya banyak nanti. Ini panasnya mau dikemanain? Mau dipakai untuk apa? Panasnya mau apa? Dikonversi ke bentuk energi yang bagaimana? Itu adalah bagian-bagian dari turunannya. Nah, di bagian berikutnya untuk kasus di mana ini khusus ya, khusus untuk N sama dengan satu. N sama dengan satu itu proses iso, isotermal, berarti prosesnya eh, temperaturnya konstan, tidak mengalami perubahan. Jadi nilai N sama dengan satu, maka persamaannya kalau dituliskan persamaan ini ya, ini persamaan kerja ya, ini persamaan kerja untuk P sama dengan P dikali V, tapi dikali dengan ln. Ln itu apa? Len. Ln. Len. Singkatannya dari apa? Logaritmik natural ya. Logaritmik natural perubahan terhadap volume yang terjadi di V2 dan volume di V1. Jadi perubahannya gimana? P dikali V dikali ln V2 per V1. Kemudian kerja dalam proses isotermal hanya tergantung. Jadi pada proses isotermal ya, itu tergantung pada perubahan volume. Jadi yang berubah itu bergantung pada proses volume. Jadi yang mengalami perubahan volumenya. Volume V2 atau V1 berubah-berubah. Bukan tergantung pada tekanan.
Nah, lalu yang bagian berikutnya, apa yang bisa dijadikan aplikasi ya? Aplikasi itu penerapan untuk kondisi politropik. Jadi pada saat proses politropik terjadi, apa yang bisa diaplikasikan? Yang pertama, proses politropik sering digunakan untuk melakukan analisis mesin Carnot. Ada yang tahu mesin Carnot? Mesin Carnot ya. Pernah dengar namanya Carnot? Hah? Pernah dengar nggak? Hah? Kenapa? Apa itu? Kalau pernah dengar. Oke, kemudian MPD. MPD apa? Motor pembakaran dalam atau biasa dikenal dengan CE, Internal Combustion Engine, dan siklus kompresor gas. Ini menggunakan aplikasinya politropik, menggunakan proses tadi ya, persamaan politropik, siklus kompresor. Hal ini karena sifatnya, kenapa menggunakan politropik? Karena sifatnya mencakup berbagai skenario termodinamika yang dipengaruhi adanya nilai N. Jadi ada nilai N yang membuatnya sangat fleksibel. Fleksibel itu karena tadi ada kondisi proses adiabatik, ada isentropik, isokorik. Nah itu N-nya mengalami perubahan. Untuk analisis berbagai proses yang aktual ya, proses nyata ya, melibatkan adanya perpindahan panas dan kerja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ya, untuk uh, politropik. Politropik itu ya ingat aja ada simbolnya atau ada pangkat N yang dinamakan atau dipengaruhi oleh proses adiabatik, ada proses isokorik, ada proses isotermal ya. Nah, di bagian berikutnya ini masih ceritanya tentang masih close system, sistem yang tertutup ya, karena eh, untuk apa mesin Carnot, kemudian apa namanya MPD, motor bakaran dalam atau siklus generator itu ya masuk ke dalam apa sih sistem yang tertutup. Energi balance atau keseimbangan energi untuk sistem yang tertutup merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana kondisi energi yang dihasilkan di sistem tertutup berubah sebagai pengaruh ya adanya panas yang diberikan, kemudian ada kerja yang dihasilkan dan energi yang dimiliki atau energi internal yang ada di dalam eh, sistem tertutup tersebut. Ya. Kemudian untuk sistem tertutup, sistem ini di mana tidak ada massa, jadi yang perlu diingat lagi ya, untuk sistem tertutup ini tidak ada perpindahan massa. Jadi massa nggak bisa masuk ke dalam sistem. Begitu juga sebaliknya dari sistem ke lingkungan itu tidak ada massa yang keluar. Nah, eh, mudahnya seperti apa sistem tertutup itu ya bayangkan bayangkan saja seperti apa ada yang buat termos kok, termos air minum yang bisa apa kalau bisa dituang air panas jadi bisa bertahan apa ya itu adalah sistem tertutup kan airnya kalau di goyang-goyang gitunya
nggak tumpah keluar ya ke lingkungan. Begitu juga misalnya ada dari lingkungan, walaupun dibawa ke ruangan yang dingin ya apa air nggak masuk, tapi sistemnya menyimpan energi panas di dalam. Nah, itu adalah sistem tertutup, tidak ada massa yang masuk atau keluar dari sistem, namun energi dalam panas ya, dan kerja dapat berpindah ke dalam atau keluar sistem karena tidak ada pertukaran massa. Semua perubahan yang terjadi pada energi sistem disebabkan adanya interaksi panas dan kerja. Persamaannya seperti apa? Untuk persamaan sistem tertutup, ini kembali lagi ke teori pertama ya. Teori pertama termodinamika atau hukum pertama. Hukum pertama termodinamika apa bunyinya? Hukum ke-1 ya, atau pendekatan teori pertama ya. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika itu adalah konsepnya di bagian ini ada kekekalan energi. Jadi energinya itu tidak apa tidak bisa diciptakan atau tapi dirubah. Perubahan energi dalam satu sistem sama dengan jumlah energi yang ditransfer ke dalam atau keluar sistem melalui panas dan kerja. Sehingga kalau ditulis persamaan dasar dari keseimbangan energi ini, delta U sama dengan Q, itu adalah kalor panas, W-nya itu merupakan kerja. Jika kalau ditulis delta U adalah perubahan energi. Jadi perubahan energi di energi internal di sistem. Q-nya itu merupakan energi panas. Panas ya, energi panas yang ditambahkan itu berarti dari luar ya. Iya. Energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem sehingga nilainya positif. Positif itu ya sistemnya menerima panas. Ini keterangan ya. Jadi kalau misalnya sistem tersebut menerima panas, berarti nilai Q-nya bertambah. Tapi kalau misalnya sistemnya mengeluarkan panas ke lingkungan, panasnya yang dikeluarkan ke lingkungan berarti nilainya negatif. W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi kerja yang dilakukan oleh sistem positif positif nilainya jika melakukan kerja, negatif jika kerja dilakukan pada sistem. Jadi itu penjelasannya. Jadi kalau misalnya nilai positif jika sistem melakukan kerja, kemudian negatif jika kerja dilakukan oleh sistem. Bisa membayangkan nggak? Hah? Gimana? Yang mana? Ini positif jika sistem melakukan kerja. Berarti misalkan ini ilustrasi ya. Ini katakanlah bentuk ini kan sebut aja sistem. Tadi sistemnya itu mudahnya ya ini piston lah ya. Nah, kan pistonnya eh, di bagian ini volumenya berkurang dan
apa namanya, membesar ya, mengembang. W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi kalau ini dinamakan sebagai sebut aja ini yang dilingkari ya, dilingkari ini adalah sistem. Kemudian biar apa beda ya warnanya. W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem, nilainya positif jika sistem melakukan kerja. Nah, kalau misalnya sistemnya itu melakukan kerja ya, artinya eh, kerjanya seperti apa? Bisa volumenya ngembang atau volumenya menurun ya. Jadi karena ada apa panas yang diberikan. Nah, negatif jika kerja dilakukan oleh sistem. Nah, negatif itu artinya misalnya eh, dengan bahasa lainnya apa ya? Eh, jika kerjanya itu dilakukan oleh sistem. Jadi yang mengerjakannya itu nilai negatifnya itu, ini kan kalau simbolnya ini positif dan ini negatif, dan ini misalkan ini terkoneksi dengan ini yang warna merah ya, warna merah itu adalah sistem, dan misalnya yang warna birunya ini dia terkoneksi dengan bagian apa lingkungan ya, bagian yang lain, yang menyebabkan dia apa naik turunnya itu disebabkan oleh dari luar, dari lingkungannya, sehingga uh, nilainya negatif. Jadi apa dia tidak apa namanya memberikan nilai positif ke lingkungan, tetapi lingkungan yang memberikan nilai positif sehingga dia menerima sistem itu ya, sistem itu menerima kerja. Jadi apa Q dan W ya. Q itu adalah panas yang masuk ke sistem. Jadi kalau misalnya panasnya kalau ini digambarkan, diilustrasikan, nah ini ada panas ya, ada panasnya eh, positif, berarti tandanya positif ya. Jika sistem menerima panas, nah panasnya itu bisa saja dari proses eh, kalau pembakarannya itu pembakaran luar ya, external combustion atau pembakaran luar. Atau proses pembakarannya bisa juga di dalam ini, di dalam sistem. Sehingga sistem secara keseluruhan itu menerima panas. Tapi kalau misalkan panasnya ini nilainya apa negatif, ya berarti panasnya ini dibuang ke lingkungan. Jadi membuang panas ke lingkungan. Jadi panasnya terbuang ke lingkungannya. Nah, lalu yang bagian berikutnya adalah penjelasan komponen untuk keseimbangan energi. Yang pertama di bagian ini ada internal, energi internal, notasinya atau simbolnya U. Energi internal merupakan suatu sistem terdiri dari ada namanya energi kinetik. Jadi kalau di dalam sistem tadi, misalnya dalam sistem tersebut ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial dari molekul-molekul di dalamnya. Bisa terbayang nggak? Ada energi potensial. Nah, jadi ketika misalkan di dalam apa sistem tadi ini sistem ya, sistemnya mudahnya seperti ini lah. Bayangkannya ini
Tadi ada apa bentuk pistonnya. Di dalam ini kan ada fluida ya. Fluida, ya, fluida apa udara itu ada molekulnya. Nah, molekul-molekul inilah yang merupakan energi potensialnya, energi yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi kalau misalnya eh, pembakarannya itu komposisi, ada yang pernah dengar nggak apa segitiga api? Pernah dengar nggak? Apa itu segitiga api? Apa segitiga api? Ya, untuk yang di virtual Zoom-nya suaranya atau tampilan share screen-nya bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, itu adalah tadi energi internal ya. Energi internal itu merupakan energi kinetik. Kemudian tadi ada segitiga api ya. Segitiga api. Apa itu segitiga api? Yang pertama ada oksigen. Oksigen itu apa rumusnya? Apa kedua ya. Kemudian ada apa? Bahan bakar. Sebut aja bahan bakar BG. BG apa? Bahan bakar gas. Bahan bakar BP. Bahan bakar padat. Kemudian ada lagi BC. Bahan bakar cair. Kalau bahan bakar gas apa? Ya itu kompor gas, korek gas. Itu adalah bahan bakar gas. Bahan bakar padat apa? Banyak ya. Kayu, terus apa lagi? Daun. Itu kan padat. Batu bara. Kemudian kertas dan lain-lain. Pokoknya yang apa bentuknya padat. Kalau cair, bensin. Terus minyak tanah. Terus apa lagi? Diesel. Nah, minyak minyak apa? Minyak diesel. Itu adalah bahan bakar. Kemudian titik nyala. Titik nyala. Titik nyala bahan bakar gas dengan titik nyalanya bahan bakar misalnya kayu. Yang mana yang lebih mudah terbakar? Gas. Berarti titik nyala. Nah, ini adalah eh, yang dimaksud dengan segitiga api. Artinya, kalau tidak ada salah satu ya dari unsur 1, 2, 3 ini nggak ada, tidak akan terjadi proses apa pembakaran atau kebakaran. Pernah nggak nyoba merokok di samping pom bensin, tapi dengan syarat nggak boleh ada oksigen? Hah? Nggak apa-apa merokok samping pom bensin, tapi nggak boleh ada oksigen yang masuk. Apinya juga nggak nyala. Iya, karena O2-nya nggak ada. Terus
titik nyala. Nah, titik nyala ini kenapa berbeda? Misalnya dilarang merokok di pom bensin, tapi nggak ada tulisan dilarang merokok di samping batu bara. Cepat nyambar. Kalau batu bara gimana? Jadi yang poin 3 ini, titik nyalanya berbeda. Nah, itulah yang menjadikan proses pembakaran itu terjadi. Kalau misalnya menyalakan api, tapi menyalakan apinya ya di samping apa kayu atau di samping apa namanya kertas ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ya, coba aja ngerokok di depannya tangki bensin gitu. Kalau nggak langsung. Karena titik nyalanya berbeda. Jadi itu ya, itu adalah segitiga api. Jadi poin pentingnya ketika proses pembakaran itu akan terjadi jika ada 1, 2, dan 3. Ada bahan bakar, ada titik nyala, ada oksigen. Ada oksigen, ada titik nyala, tapi nggak ada bahan bakar. Ya nggak bisa juga. Apa yang mau dibakar? Karena api tidak akan bisa menyala. Nah, di bagian ini kembali lagi ke sini ya, apa penjelasan ini ke bagian ini. Energi internal di suatu sistem energi kinetik menghasilkan potensial. Nah, ini ada molekul, molekul-molekulnya itu ya anggaplah campuran antara bahan bakar dengan ada oksigen ya. Kalau misalnya bahan bakar aja tidak ada oksigen ya tidak ada proses pembakaran. Kemudian ada panas, panas yang biasa diartikan dengan nilai Q. Panas merupakan bentuk perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Jadi ada perbedaan suhu, prinsip dari perpindahan panas jika ada perbedaan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya sama, ya panas tidak akan mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem ya. Lalu yang ketiga, W. W itu ya work ya, bahasa asingnya kalau bahasa Indonesia ya kerja. Kerja adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sistem melalui gaya yang menyebabkan perpindahan seperti adanya pengaruh ekspansi gas, ya, ekspansi gas yang mendorong piston dalam mesin. Dalam sistem tertutup, bentuk kerja yang paling umum adalah tekanan dan volume. Jadi tekanan volume itu ya nilai P dan volume expansion torque. Jadi perubahan ya, perubahan kerja yang disebabkan oleh nilai tekanan dan volume. Sehingga kalau dituliskan persamaannya ini. W, W itu apa? Kerja integral. Ini simbol apa ini? Masih ingat nggak ini? Integral. Kalkulus lancar ya. Dapat A semua ya. Jadi sederhananya itu. W sama dengan integral dengan syarat batas ya. P dikali dengan dV. dV itu ya volumenya berubah-berubah, mengembang, mengecil, mengembang, menyempit, mengembang, menyempit itu adalah volumenya. Dan di sini ada syarat batasnya. Syarat batasnya itu ya ketika volumenya besar dengan volumenya kecil itu adalah perubahan yang menyebabkan kerja. Nah, ini kalau misalnya ya kenapa tadi turbin uap atau lokomotif ya, lokomotif uap eh, yang pakai menggunakan uap ya.
Ada yang pernah naik lokomotif uap nggak? Kereta uap apa? KRL. Kalau Pernah, KRL Bang. listrik ya. Ada yang pernah? Nah, itu adalah bagian dari kerja yang dihasilkan atau kerja yang disebabkan karena ada perubahan nilai tekanan dan nilai volume yang disebabkan oleh adanya panas yang diberikan. Panas yang diberikan ya. Kalau misalnya nggak ada panas, ya rumus yang ada integral ini juga nggak bisa dihitung. dV-nya nggak mengalami perubahan, volumenya karena nggak ada panas yang masuk, P-nya juga nggak ada perubahan, ya misalnya P-nya tekanannya konstan, tapi dV-nya nilainya 0, integral 0 berapa? Nggak ada. Jadi nggak ada usaha atau nggak ada kerja. P ada tekanan dan V adalah volume di sistem. Kemudian yang berikutnya, selanjutnya teori energi balance untuk closed system. Eh, Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran massa, tadi sudah diceritakan, dan lingkungan, tetapi masih dapat mengalami ada pertukaran energi. Jadi yang mengalami pertukarannya itu energinya. Nah, kalau energinya berarti energi dari sistemnya itu bisa terbuang ke lingkungan atau dari lingkungan bisa masuk ke sistem. Tetapi sistemnya bisa menghasilkan kerja. Prinsip dari bagian ini ya kembali lagi ke pendekatan ini, hukum pertama. Hukum pertama termodinamika. Jadi hukum kekekalan energi dengan arti lain ya bahwa energinya itu dikonversikan. Rumusnya ini, energi balance atau keseimbangan energi untuk sistem yang close, sistem yang tertutup ya, untuk sistem yang tertutup. Delta E, delta E itu artinya perubahan energi itu akan sama dengan Q min W, panas dikurang dengan kerja yang dilakukan ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Delta E itu adalah perubahan energi. Jadi Q itu bentuk energi panas yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi kalau misalnya sistem menerima, positif jika masuk, negatif jika sistem mengeluarkan panas ke lingkungan. W, kerja yang dilakukan oleh sistem jika positif melakukan kerja, negatif jika dilakukan oleh sistem. Lalu bagaimana dengan energi total? Untuk energi total dalam sistem adalah penjumlahan dari yang pertama ada energi internal. Tidak ada energi internal, ada penjumlahan energi kinetik, ada penjumlahan energi potensial, sehingga persamaannya ini kalau dituliskan lengkapnya ya. Delta U itu ya ini delta U-nya, energi internal. Kemudian delta KE, jadi ada perubahan terhadap energi kinetik ini. Delta PE, ya ini energi potensial ya, potensial energi berkaitan dengan sistem dan pengaruh adanya gaya gravitasi, medan gravitasi. Nah, ini juga memberikan pengaruh. P itu potensial atau energi potensial itu ada pengaruhnya dalam hal untuk bisa menghasilkan energi
total. Ini tadi sudah ya, panas itu simbolnya Q, kerja itu simbolnya W. Contoh aplikasinya dari energi balance yang pertama di sistem siklus tertutup ini untuk siklus Carnot ya. Ada siklus apa Rankine itu adalah bagian dari energi balance. Ini masih menceritakan tentang P dan V, perubahan tekanan dan volume untuk siklus delta E, perubahan energi, Q net sama dengan W apa net. Jadi panas yang masuk sama dengan kerja yang di hasilkan. Yang pertama siklus termodinamika, ini nanti bisa dilihat di bagian ini ada penjelasannya, hubungan antara panas akan sama dengan kerja. Kemudian yang kedua, hukum pertama termodinamika nanti bisa dijelaskan dengan pendekatan Q-min W, dan di bagian akhirnya namun karena ada siklus tertutup, ini ya penjelasannya, energi internal pada akhirnya kembali ke nilai awalnya karena sistem kembali ke keadaan awal, sehingga perubahan energi internal untuk delta E itu nilainya adalah 0. Sehingga kalau ditulis Q net sama dengan W net. Itu adalah memberikan arti bahwa delta E di sistem sama dengan 0. Nah, di bagian berikutnya, habis ini ada pertanyaan nggak? Hah? Mana? Net. Net itu artinya neto bersih. Disingkat net. Jadi panas bersih. Pada panas yang bersih masuk ya, masuk ke dalam sistem. W net itu ya kerja bersihnya. Diagram PV ini masih cerita tentang PV ya. Karena termodinamika ya intinya ini ada perubahan tekanan dan volume. Ini mudah ya, sebuah vertikal yang menjelaskan P tekanan, V itu volume. Nah, lalu yang bagian berikutnya, ini yang membedakan adalah ini masih sama grafiknya PV, tapi bentuk grafiknya kan kalau tadi turun ya, tapi di bagian ini ada eh, di puncaknya atau bentuk apa persamaan kuadrat. Grafik yang di kanan ini menjelaskan kondisi ini. Proses pada skema sistem di bagian ini adalah dinamakan sistem. Di dalam sistem itu ada uap air H2 ya, H2O yang berada dalam kondisi saturasi atau uap jenuh. Tekanan awal P1 dan P2 itu sama, berarti tidak mengalami perubahan. Tekanannya dari gambar ini ya, data gambar ini 300 kPa yang menunjukkan tekanannya tetap atau isobarik. Masa ini proses 25 25 gram. Jadi masa H2O-nya.
masa uapnya ya. Elemen pemanas, jadi ada. Nah, ini adalah bagian panas yang diberikan dari luar ke dalam sistem ini. Jumlah energi panas yang keluar dari sistem Q out di nilainya adalah 3,7 dan ini ya nilainya energi panas yang keluar dari sistem. Jadi karena dia keluar berarti terbuang ke ke lingkungan ya, dibuang ke lingkungan. Proses yang terjadi di sini melibatkan adanya penambahan energi. Nah, penambahan energinya dari ini, dari bagian ini, rangkaian ini ya. Proses ini melibatkan penambahan energi ke dalam sistem melalui panas yang menyebabkan perubahan keadaan dari titik satu, ini titik satu, ke titik dua, yang menyebabkan ada perubahan nilai volumenya. Titik satu, bahwa pada titik satu uap air dalam kondisi tekanan kondisi jenuh dan tekanannya 300 kPa berada di garis jenuh uap ketika energi ditambahkan, volume spesifik bertambah. Ini ada volumenya mengalami penambahan. Jadi kalau misalnya dilihat di bagian ini, nah ini volumenya kalau ini ditarik ke bawah ya, nah volumenya mengalami penambahan yang bergerak menuju ke titik 2. Kemudian yang berikutnya diagram PV ini terlihat kurva yang menunjukkan fase ada perubahan dari cair berubah menjadi cair jenuh dan uap jenuh. Cair jenuh, uap jenuh. Titik satu berada di dekat garis jenuh uap, menunjukkan bahwa uap air awalnya berada dalam kondisi jenuh. Pada saat sistem berpindah dari titik satu ke titik 2, dari satu ke 2, volume spesifik mengalami peningkatan, menandakan sistem mengalami ekspansi secara isobarik ya, tanpa perubahan tekanan. Dengan nilainya itu ya 300 kilopascal. Nah, ini yang dinamakan proses pemanasan isobarik, di mana uap jenuh dipanaskan lebih lanjut sehingga menyebabkan perubahan volume secara spesifiknya. Lalu yang berikutnya nih saya percepat aja ya. Untuk proses termodinamika ini masih cerita lagi termodinamika dengan kondisinya P-nya yang konstan. Kalau tadi eh, temperatur konstan ya. Ini nilai tekanannya yang konstan. Proses termodinamika dalam sistem tertutup dengan tekanan konstan. Yang pertama ada proses keseimbangan ke quasi equilibrium. Proses yang berlangsung artinya sistem berada dekat dengan kondisi kesetimbangan pada setiap tahap perubahan. Tekanan dalam sistem dianggap konstan. Jadi tekanannya asumsinya ini ya, konstan sepanjang proses. Jadi prosesnya itu ya tekanannya konstan. Proses ini dinamakan isobarik. Ini kembali lagi ke penjelasan teori pertama termodinamika. Hukum termodinamikanya kalau ditulis Q panas dikurang dengan kerja order itu kerja yang lain. Kemudian min WB kerja juga di bagian dalam sini ya, sama dengan delta U. Nah, ini adalah energi panas yang ditambahkan ke sistem. Kemudian WB itu adalah kerja volume. Kerja volumenya mengembang, volume mengecil itu adalah kerja volume.
Kerja yang dilakukan karena ada proses terjadinya ekspansi, pengembangan volume, kemudian ada proses kompresi, penyempitan volume, itu adalah kerja nilai WB-nya. Delta U, untuk delta U adalah perubahan energi dalam sistem energi internal, dan di bagian selanjutnya kerja ekspansi yang terkait dengan ekspansi volume pada tekanan konstan. Peran pentingnya itu menentukan bagaimana sistem di sini ya, di sistem itu di bagian ini bisa berkembang. Lalu entalpi, ada yang masih ingat nggak? Ada entalpi, ada entropi. Apa itu entalpi? Nah, di bagian ini adalah hubungan dengan entalpinya. Proses termodinamika dalam sistem tertutup dengan tekanan P-nya itu konstan berhubungan dengan entalpi. Pada proses tekanan konstan, perubahan energi dapat dinyatakan dengan bentuk entalpi, sehingga bisa dituliskan Q min W kerja other ya, kerja lain sama dengan delta H. Delta H ini adalah perubahan entalpinya. Delta H adalah perubahan entalpi, memberikan arti bahwa proses yang terjadi, proses isobarik, perubahan entalpi sama dengan energi panas yang diberikan ke sistem dikurangi dengan kerja lain yang dilakukan pada sistem. Itu ya. Jadi nanti coba dilihat lagi apa itu definisi entalpi, apa itu definisi entropi. Nah, secara persamaan nanti bisa dilihat di bagian ini hubungannya dengan nilai entalpinya. Oke, baik, sampai sini ada apa? Ada pertanyaan nggak dari yang offline atau yang dari apa? Dari online ya?
Ya, untuk apa? eh, Share screen-nya bisa terlihat ya. Kalau yang di virtual Zoom Terlihat, Pak. bisa keluar, sudah keluar ya. Untuk apa yang di virtual Zoom ya. Lihat Pak, Hah? tapi tidak full screen Pak. Kayak apa ya? Video gitu lah. Pokoknya nggak full screen Pak. Share screen. Nggak full screen. Ya, untuk yang di virtual Zoom bisa terlihat ya share screen-nya. Sudah, Pak. Terlihat Terlihat, Pak. Pak. Ya, oke. Bisa terlihat ya di virtual Zoom, kemudian yang di offline juga keluar apa tampilannya. Nah, nanti ini feedback dari perkuliahan ya, yang tadi sudah diceritakan mengenai pengaruh perubahan tekanan, ada pengaruh perubahan apa